sekalian, sebelumnya ini adalah pertemuan perdana ya, pertemuan perdana setelah ujian tengah semester mata kuliah bernalar sastra. Nah, perkuliahan ini selanjutnya akan dilaksanakan secara daring ya, karena posisi saya itu lagi di luar Ternate ya. Tetapi yang perlu saya ingatkan, meskipun perkuliahan ini dilakukan secara daring, itu tidak mengurangi ya, tidak mengurangi esensi dari pembelajaran atau perkuliahan. Ya, jadi rekan-rekan kita sama-sama tetap memahami dan mengetahui dan melaksanakan aturan-aturan perkuliahan seperti melaksanakan perkuliahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau disepakati. Tadi di sini sudah ada 3 orang ya dari jumlah, saya lihat di virtual class itu ada 13. Ada 13 nama yang terdaftar, namun hanya 3 orang yang masuk. Ya, ini ada kurang dari 10% yang masuk perkuliahan. Apakah memang seperti ini atau bagaimana? Masih kenyut? Ya, gimana? Biasanya tidak sih Pak, ini mungkin karena yang lain tidak tahu kenapa tidak masuk di Zoom. Saya sudah tanya. Iya. Kalau misalnya masalah waktu, ya masalah waktu, karena ini pembelajaran daring itu sifatnya fleksibel, ya kita tidak perlu ruangan, yang perlu kita butuh adalah waktu, kapan waktunya bisa, malam pun bisa. Namun harus diingat bahwa ada selisih 2 jam, ya. Nah, jadi di Ternate itu jam 8 pagi, di Jawa itu masih jam 6. Ya, jadi kalau saya mulainya jam 6 pagi, itu agak berat ya. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, kita sesuaikan aja. Baik rekan-rekan sekalian. Nah, untuk kesempatan perdana ini saya sampaikan bahwa perkuliahan kita ini direkam ya. Terekam, jadi ada bukti bahwa meskipun tidak dilaksanakan secara luring, kita punya bukti bahwa perkuliahan dilaksanakan secara daring. Nah, pertemuan perdana ini saya belum akan memberikan materi ya. Yang saya akan sampaikan di sini sejauh mana pemahaman kalian mengenai sastra. Ya. Jadi dari pertemuan perdana sampai pertemuan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Ratna itu apa yang kalian tangkap? Ya, apa yang kalian tangkap? Ya, karena materi-materi selanjutnya itu kita mulai bersinggungan dengan teori. Nah, jangan sampai kita sudah masuk di pengantar teori, namun hal-hal yang mendasar justru belum dipahami. Ya, jadi mungkin ada di antara kalian yang ingin menceritakan untuk pertemuan perdana pertama dengan Ibu Ratna itu belajar tentang apa? Pertemuan kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir. Silahkan. Silahkan, ada yang ingin berkomentar apa yang sudah dipelajari? Pak, kalau dari saya selama pembelajaran dari Ibu Ratna itu ada mendapatkan materi yaitu pengertian sastra, kemudian fungsi dan nilai-nilai karya sastra, kemudian kebudayaan dan kesenian. Itu Pak. Oke, berarti tiga item penting ya.
Ya. Definisi, kemudian fungsi, kemudian ada kebudayaan dan kesenian. Ya. Begitu ya. Nah, Ya. ada yang ingin menjelaskan dari definisi sastra sendiri apa yang diketahui? Ini dasar ya, dasar apa yang diketahui dari sastra itu sendiri. Ini jangan cuma Azawiyah yang berbicara ya, ini ada Lis Fadilah, kemudian Samsir Diva, Amelia Laode, ada iPhone, ini saya enggak tahu namanya, iPhone tertulis gantian. Mungkin Lis Fadilah, apa yang dipahami dari sastra, definisi sastra? Baiklah Pak, maaf Bapak bisa perbesar sedikit suaranya? Suara saya kecil, Po. Halo, Iya Pak, sekarang udah besar? ya lumayan. Lumayan. Baiklah, menurut saya sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan yang dimana melihat keadaan lingkungan serta keindahan-keindahan yang ada di alam. Intinya berkaitan lah Pak. Oke. Oke, terima kasih Lis ya, Lis Fadila. Azawiyah? Kalau dari saya, sastra itu seperti kayak karya atau tulisan tangan yang karyanya itu berupa keindahan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau Sutriana? Sutriana Hi Umar. Halo Sutriana. Suara saya terdengar? Sutriana? Samsir Diva? Ini kalau perkuliahan tidak aktifkan kamera itu saya curiga apakah mahasiswanya lagi mencuci atau lagi memancing ya. Siapa tahu ya. Atau lagi memasak mungkin Amelia Laode. Jadi login Zoom tapi tidak mendengarkan perkuliahan. Samsir Diva, Amelia, suara saya terdengar? Tidak ada respon ini. Jadi tadi ada yang dijelaskan mengenai lingkungan, ada juga yang mengenai karya. Ini yang rekan-rekan harus pahami sendiri ya, pahami betul-betul. Kalau misalnya kita uji dulu definisi yang diberikan oleh Lis Fadila, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Itu perbedaannya dengan ekologi apa? Nah, ekologi itu ilmu lingkungan. Nah, ya. Perbedaannya dengan itu apa? Kemudian kalau Azawiyah menyatakan sebuah karya tulis, ya. Nah, itu perbedaannya dengan skripsi apa? Dengan jurnalistik, ya. Karya jurnalistik apa? Nah, semua itu merupakan karya tulis. Nah, tadi Azawiyah mengatakan yang indah. Indah itu seperti apa? Karena indah itu bisa saja indah dilihat, bisa saja indah didengar, atau indah dibaca. Ya. Jadi mendefinisikan sesuatu itu harus konkret. Ya. Jadi kalau sastra itu dipahami sebagai suatu bentuk ekspresi manusia. Ya. Suatu bentuk ekspresi manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang ekspresi, ada tentang perasaan marah, bahagia, ya, ataupun juga pikiran, gagasan manusia
terhadap kehidupan yang menggunakan bahasa itu. Ya, dia menggunakan bahasa untuk mengungkapkan ekspresi atau pikirannya mengenai kehidupan. Nah, apakah itu indah atau tidak, itu persoalan lain. Itu tugas-tugas kritikus. Nah, bisa saja Isfadila mengatakan ini indah, tetapi Azawiyah mengatakan tidak, itu biasa aja, itu subjektif. Ya. Nah, tetapi ketika kita mengungkapkan bahwa itu ekspresi manusia, buah pikiran manusia yang menggunakan bahasa dalam artian bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk lisan, ya, dalam memaknai atau merespon kehidupan. Nah, itu sastra. Jadi tugas kita menangkap ekspresi, menangkap pikiran manusia yang ada dalam tulisan. Nah, selanjutnya pikiran ataupun perasaan-perasaan manusia itu tidak secara langsung diungkapkan dalam tulisan. Ini lagi perbedaan, ya. Catatan lain ini. Kalian catat ya, pun rekaman ini nanti akan saya unggah di YouTube, ya. Jadi kalian yang mungkin terlewat bisa menyimak kembali. Nah, pikiran ataupun perasaan manusia itu tidak langsung diungkapkan secara tekstual dalam bahasa. Ya. Tidak langsung, misalnya Isfadila menulis puisi, dia mengekspresikan perasaannya terhadap seseorang, ya. Nah, dia menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaannya terhadap seseorang itu, tetapi tidak secara langsung. Bisa saja dengan menggunakan metafor-metafor, ya. Nah, kalau secara langsung itu bukan sastra lagi, tetapi itu bisa dalam bentuk jurnalistik, bisa dalam bentuk karya ilmiah dan lain-lain sebagainya. Nah, sastra itu dia menyembunyikan ekspresinya, dia menyembunyikan pikirannya melalui fasilitas-fasilitas dalam bahasa. Salah satunya adalah metafora. Misalnya, contoh ya, kita sering mendengar itu, wajahmu seperti rembulan. Itu artinya sebenarnya apa? Apakah betul-betul wajahnya itu bulat, ya? Kemudian kalian tahu bulan itu kan ada lubang-lubangnya, ya toh? Ya enggak sih? Gambar bulan itu kalau diperbesar, di zoom, itu banyak lubang-lubangnya. Nah, apakah wajahnya memang berbentuk bulat begitu, kemudian warnanya tidak terlalu terang, tapi pucat, kemudian banyak lubang-lubangnya? Atau dia punya makna lain, ya? Seperti cantik atau ayu, ya. Nah, itu ekspresi yang disembunyikan melalui fasilitas-fasilitas bahasa. Oke, sampai di sini ya. Jadi tidak ada lagi anak sastra yang memahami sastra itu terbatas pada bagaimana sastra itu diperlakukan. Jadi kalian harus memberikan definisi secara konkret, ya. Ini yang membedakan kalian dengan anak-anak yang mungkin prodinya berbeda, ya. Prodinya mungkin prodi teknik. Nah, kalian di prodi sastra harus tahu ini dasarnya, ini kita belajar bernalar sastra. Ya, sebelum kita lanjut nanti mengenai persoalan ekspresi, gagasan pikiran itu kita tangkap, kita gali melalui seperangkat teori. Kita belum masuk ke teori ini. Kita pahami dulu ya dasar-dasarnya. Kemudian tadi dijelaskan sama Azawiyah sudah mempelajari tentang
fungsi, ya, fungsi sastra. Ada yang bisa bercerita apa sih fungsi sastra itu? Ini sudah muncul Sutriana dengan Amelia. Amelia mungkin fungsi sastra apa? Amelia Laode. Itu masih di mute itu Amelia, coba di unmute dulu. Baik, Pak. Menurut saya, fungsi sastra itu yaitu sebuah ilmu yang memberikan sebuah ilmu yang menuangkan karya-karya atau karya-karya dari sastrawan atau ilmuwan yang menulis tentang sastra. Saja, Pak. Oke, terima kasih Amelia ya. Saya pusing. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Siapa lagi tadi itu? Ada Samsir Diva. Samsir, fungsinya sastra apa ya? Ada cerpen, ada puisi, itu fungsinya apa? Ya. Saya, Pak. Oke, ada yang ingin berkomentar silahkan. Saya, Pak, atas nama Iswadila. Iya, silahkan Is. Fungsi sastra ialah memberikan kesenangan atau hiburan bagi pembacanya, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan keindahan bagi pembacanya. Yang ketiga itu memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai moral baik ataupun buruk. Oke, terima kasih ya, Lis ya. Jadi ada fungsi entertain, menghibur. Ya. Iya, Pak. Jadi pada saat kita membaca sebuah puisi atau cerpen, kita itu merasa bahagia atau senang. Kalau cerpennya lucu, kita tertawa. Kalau cerpennya sedih, kita sedih. Itu fungsi hiburan dalam sastra. Kemudian ada fungsi pendidikan. Tadi ada moral ya. Ada yang disebut dengan moral baik atau moral buruk. Nah, itu fungsi mendidik dari sastra. Misalnya dalam tradisi lisan ada cerita Maling Kundang. Ya. Itu kaya akan nilai moral itu. Seorang anak tidak boleh durhaka sama orang tuanya. Nah, kemudian tadi ada fungsi pengetahuan. Ya, fungsi pengetahuan. Dulu ini saya kasih contoh, di mana sih fungsi pengetahuannya? Karena sastra itu bersifat imajinatif, ya, artinya dia berbeda dengan kenyataan. Di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun masa lampau, orang sudah menulis atau bercerita tentang sebuah transportasi yang bisa terbang, ya, yang bisa terbang. Nah, jauh setelah karya itu diterbitkan, muncullah pesawat terbang. Itu berangkat dari imajinasi, pengetahuan yang kemudian dikembangkan dari teknologi. Nah, fungsi pengetahuan seperti itu. Nah, itu ada Guillaume yang mengatakan bahwa imajinasi itu berbahaya. Ya. Kita tidak pernah bayangkan ada teknologi secanggih pesawat, ataupun kita tidak pernah membayangkan yang namanya besi itu bisa melayang di lautan. Padahal kan besi itu berat ya. Iya, Pak. Kalau dia ditaruh di air ya dia tenggelam. Ternyata
ada kapal laut dari besi baja, tidak tenggelam. Nah, itu berangkat semua dari imajinasi. Imajinasi. Itu fungsi pengetahuan. Dan banyak lagi fungsi-fungsinya. Nah, ini bagus ini. Ispadilla kasih penjelasan yang konkret. Kemudian tadi terakhir ada tentang masalah kebudayaan dan kesenian. Sastra, kebudayaan, dan kesenian. Bagaimana maksudnya itu? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Yang ingin berkomentar hubungan sastra, kesenian, dan kebudayaan. Ada Emma Kasri Adam. Kenapa, Is? Pak, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Mengenai sastra, kebudayaan, dan kesenian. Ada yang ingin berkomentar hubungan dari ketiga hal ini? Emma Kasri Adam ingin berkomentar? Silahkan. Tidak, Pak. Ini kamu di mana ini, Emma? Di kamar, Pak. Woi, lampunya itu ya, bagusnya lampunya. Bagus. Oke, Azawiyah ingin berkomentar? Sastra, kebudayaan, dan kesenian. Hubungannya di mana? Saya, Masih. Pak, saya mencoba untuk menjawab. Ya, silahkan, Is. Hubungan sastra dan kebudayaan itu kalau sastra dan budaya merupakan dua ilmu yang saling berkaitan. Budaya menyentuh kehidupan sehari-hari dan sedangkan sastra mengungkap berbagai persoalan yang berhubungan dengan manusia. Sastra merupakan kerujukan pikiran yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Oke, terima kasih Is Fadila. Ini saya mau luruskan sedikit saja ya. Jadi kebudayaan itu tidak melulu tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kehidupan sehari-hari berarti bangun tidur, makan, kemudian pakai sandal, itu nanti termasuk semua dalam kebudayaan. Tetapi tidak semuanya masuk dalam unsur-unsur kebudayaan itu. Yang dianggap sebagai kebudayaan itu adalah yang memiliki nilai. Ya. Yang memiliki nilai dalam suatu masyarakat. Itu. Nah, apa hubungannya dengan sastra? Sastra sejak dia dipahami sebagai ekspresi manusia atau gagasan pikiran manusia, nah, dia memiliki nilai di situ. Dia memiliki nilai. Kemudian hubungannya dengan kesenian apa? Seni adalah melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau sastra dihubungkan dengan kesenian di sini, dia memperlakukan teks atau bahasa dengan cara yang lain. Saya kasih contoh. Kalau misalnya dalam bahasa biasa ya, sebentar ya, ini ada anak kecil ini kerucil-kerucil berisik, bentar dulu. Maaf, tadi ada kerucil-kerucil. Oke, jadi hubungannya dengan kesenian tadi itu memperlakukan sesuatu berbeda dengan cara yang umumnya.
Nah, di sini sastra ini dia mempergunakan bahasa berbeda dengan cara yang umumnya. Misalnya kita lihat puisi. Puisi itu, tulisan puisi, teks puisi itu berbeda dengan tulisan pada umumnya. Tulisan pada umumnya subjek, predikat, objek, ya. Strukturnya seperti itu. Saya pergi ke pasar. Saya adalah subjek, pergi adalah predikat, nah, ke pasar adalah keterangan, SPK. Saya membeli mangga. Ya, subjek, predikat, objek. Objeknya adalah mangga. Puisi tidak seperti itu. Puisi bisa saja tidak memiliki struktur-struktur atau tidak mengaplikasikan struktur-struktur baku. Ya, bisa saja puisi misalnya. Saya contohkan yang paling terkenal itu ya punyanya Chairil Anwar. Misalnya dia mengatakan aku ini binatang jalang, itu masih lengkap. Dari kumpulan yang terbuang. Ini tidak ada ini strukturnya. Dari kumpulan yang terbuang. Itu semuanya keterangan. Tidak ada subjek, tidak ada predikat, tidak ada objek. Padahal dalam struktur kalimat itu persyaratannya harus ada subjek, harus ada predikat. Nah, dia menggunakan bahasa itu dengan cara yang lain. Implikasinya apa? Keindahan. Ya. Keindahan. Ini yang berbeda dengan struktur bahasa pada umumnya. Jadi kalau kita perhatikan seni patung ya, nah, patung baik itu yang dari kayu, dari tanah liat, dia memperlakukan kayu maupun tanah liat itu dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan karya. Ya, oh di sini udah masjidnya udah bunyi. Begitu ya? Suara saya masih terdengar jelas atau suara masjidnya yang terdengar? Suara Bapak masih kedengar. Oke. Terdengar jelas. Iya. Ah, ini Ashari baru bergabung. Waduh. Ada terkendala, Pak. Tadi saya ada pergi ke terminal di pasar beli bahan makan. Oke, tadi itu ya sekilas dari pembicaraan kita tentang sastra. Jadi tadi sama teman-teman saya sudah sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita masih review, ya. Nah, adapun pertemuan-pertemuan selanjutnya, nah kita akan membahas seperti relasi bahasa antara arti dan interpretasi. Kemudian ada retorika, puisi dan sajak. Ya, ini dua hal yang mirip-mirip ini. Antara retorika, puisi, dan sajak ini. Kemudian ada yang namanya narasi, jenis-jenis narasi, ada bahasa performatif, kemudian terakhir itu pengantar tentang teori dan kritik sastra. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ya karena ini daring ya, bisa dilaksanakan fleksibel sepanjang waktunya memungkinkan ya. Nah, tadi disampaikan sama Azawiyah katanya baru selesai perkuliahan. Malampung enggak apa-apa, yang penting semuanya siap dan kasih dan beri informasi di grup. Pak, hari ini mungkin bisanya kita itu malam jam sekian atau misalnya sore jam 4 ya. Yang penting ya, semuanya jangan sampai, karena yang penting kita sepakat itu dan hadir ya. Ya, Pak. Nah, oke. Baik, jangan lupa absensi di virtual class yang belum ya. Pertemuan hari ini saya mungkin cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Azawiyah, Amelia,
Oke, ada 8 orang, 7 orang ya. Ya udah, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Saya tutup kelasnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya Pak.